Setelah banjir bandang menerjang Bali, masyarakat Pulau Dewata itu belum boleh tenang karena banjir akan kembali terjadi. Sementara itu, daerah-daerah lain juga akan dilanda banjir besar dan tanah longsor. Beberapa wilayah malah mengalami dampak yang sangat parah. Kondisi bencana semakin menakutkan karena pertanda terjadinya gempa besar juga dilihat oleh para ahli spiritual. Kartu tarot yang dibaca Denny Darko juga menunjukkan ada ancaman banjir bandang dan tanah longsor. Pergantian karakter dari ular kayu di tahun ini menjadi kuda api di tahun depan ternyata juga membawa dampak. Tapi benarkah gempa besar juga menjadi ancaman yang serius jelang tutup tahun? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menjelang tutup tahun, bencana alam masih belum akan mereda, apalagi setelah banjir bandang melanda Bali. Pulau Dewata yang selama ini bebas banjir, ternyata juga harus menghadapi bencana yang tak terduga. Tidak bisa dihindari, banjir memang harus menerjang Bali, sebagai akibat dari kerusakan alam yang semakin parah. Pembangunan di Bali harus ditertibkan jika ingin banjir tidak datang lagi. Pulau Bali yang selama ini tidak pernah banjir, kemudian dihantam banjir besar, menjadi sinyal sesuatu yang tidak benar. Dan kini, alam sedang dalam proses menyeimbangkan dirinya sendiri. Dua hal tapi yang pasti adalah apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan memang pembangunan di Bali yang semakin masif akhir-akhir ini harus lebih bisa tertibkan ya. Kalau kita lihat bukan artinya dilarang atau dipersulit, tetapi peruntukannya ini harus selalu pada tempat yang tepat. Peraturan rasio antara serapan dan juga bangunan itu harus ada, dan kita harus tetap ingat dan tahu bahwa sejatinya yang kedua, bencana alam itu terjadi kalau tidak ditimbulkan oleh sesuatu yang sifatnya itu regular atau selalu terjadi. Jika bencana alam itu terjadi, tapi di waktu-waktu sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini, bisa dipastikan bahwa ini adalah salah satu akibat kita yang bertindak di luar batas, dan alam di sini akhirnya mencoba untuk menyeimbangkannya kembali. Memang menjadi sangat memprihatinkan, karena Bali sesungguhnya punya aturan adat yang ketat, terutama dalam menjaga keseimbangan alam. Masyarakat Bali percaya bahwa alam semesta mempunyai logikanya sendiri, selain energi yang selalu terjaga harmoninya. Tapi ternyata, Bali tidak bisa menghindari perubahan-perubahan, termasuk perubahan yang memiliki dampak buruk. Mereka juga percaya bahwa alam dan lingkungan ini memiliki energinya sendiri. Dan Tuhan pun ada di alam dan lingkungan ini tadi. Maksudnya ada itu, beliau juga memberikan energi itu melalui alam lingkungan yang memberikan keindahan, kekayaan alamnya. Tetapi manusia ini kan membangun dan terus kemudian membuat satu perusakan yang artinya saat kita membangun sebuah rumah terus kemudian membabat pohon, apakah kita menanam pohon juga di saat bersamaan, atau jalur-jalur air yang seharusnya itu ada ini digunakan untuk sesuatu yang lain gitu. Ini hal-hal yang dicurigai dan diduga itu terjadi karena masifnya pembangunan di Pulau Dewata ini tadi. Dan karena hal itu, sesuatu yang belum pernah terjadi ini terjadi sedahsyat dan semasif ini. Pembangunan Bali yang masif rupanya tidak hanya memberi dampak positif, tapi juga negatif.
Apalagi akibat pembangunan itu ada alam yang justru mengalami kerusakan. Tapi dengan datangnya banjir ekstrim, masyarakat mulai sadar pentingnya merawat alam agar selalu dalam keseimbangan. Gerakan kesadaran itulah yang kelak menjadi solusi bagi banjir yang selama ini bukan ancaman, tapi berubah menjadi sesuatu yang mengancam. Ini benar-benar satu hal yang dianggap sebagai sebuah pengingat bahwa pembangunan yang masif ini harus lebih ditertibkan kembali. Harus dibuat aware. Saat ini mereka sudah raising awareness juga. Mereka juga akhirnya mereka menyadari bahwa ini adalah satu hal yang selain ini takdir, tapi takdir ini juga ditimbulkan karena orang-orang yang tidak memberikan sebuah ketertiban terhadap sesuatu yang alam ini itu punya ketertibannya sendiri. Misalkan saat hujan, air itu harus diserap di mana, dan sungai ini harus dijaga tetap bersih. Apakah sampah juga akhirnya yang kemarin sampah menumpuk, apakah ini juga sudah bisa dikelola dengan baik? Hal seperti ini sangat-sangat harus menjadi perhatian. Dan bukan ini akan hanya ada di Bali saja. Apa boleh buat, banjir bandang yang menerjang Bali bukan peristiwa terakhir. Sebab masih akan ada banjir susulan yang barangkali akan jauh lebih parah. Tapi memang tidak hanya Bali yang terancam banjir. Banyak daerah lain yang juga tidak bisa menghindari banjir besar. Dan kota seperti Jakarta harus selalu siap siaga menghadapi banjir besar. Saya akan mengatakan bahwa ini terjadi karena Bali merupakan jalur juga arah lewatnya angin dari dan ke Australia menuju ke Filipina dan nanti akhirnya ke Jepang yang di atas sana. Jadi daerah lain pun itu juga sangat harus diperhatikan, terutama Jakarta. Karena Jakarta ini lebih gila daripada Bali. Pembangunan, kepadatan penduduk, dan orang-orang yang kadang-kadang kalau saat mereka ini dalam kondisi kesulitan, mereka ini pasti akan melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan akhirnya terjadilah sesuatu yang menghambat aliran air dan menimbulkan banjir. Setelah Bali, kota Jakarta adalah berikutnya. Banjir akan melanda ibu kota, bahkan dengan kondisi yang lebih parah. Setelah banjir Bali, Jakarta memang menjadi target berikutnya. Apalagi banjir sudah menjadi musim langganan yang pasti terjadi. Jadi kalaupun nanti terjadi lagi, ini akan besar tapi tidak sebesar Bali dan semengagetkan Bali ini. Bali ini pun kan sesuatu yang kita sangat prihatin karena terjadinya dengan cepat dan belum pernah ada yang sangat besar seperti ini menelan korban jiwa, dan saya ikut berduka cita tentang hal itu. Tapi Jakarta ini adalah kota berikutnya yang bisa saja akan lumpuh dengan banjir besar di akhir atau awal tahun 2026. Selain itu, naiknya curah hujan menimbulkan longsor terutama di daerah-daerah yang memang menjadi langganan hidrometeorologi. Coba kalian cari tahu. Di kota-kota di Kalimantan dan di kota-kota seperti Sulawesi dan Sumatera ini banyak. Maka berhati-hati dan tetap waspada. Tapi benarkah Bali masih belum terbebas dari ancaman banjir besar? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Seperti kartu tarot yang dibaca Denny Darko, menurut paranormal Nyai Dewi Rantian, Bali masih harus terus berhati-hati. Bali belum aman dari banjir. Tapi tidak hanya Pulau Bali yang harus waspada, karena banyak daerah lain yang juga menunjukkan tanda-tanda akan mengalami bencana besar. Tanah longsor adalah lanjutan dari banjir bandang yang melanda banyak wilayah. Situasinya akan semakin genting, karena Nyai Dewi juga melihat bakal terjadi gempa besar. Ya pasti terjadi ya, kayak banjir pastilah. Depan saya banjir pasti, longsor juga udah pasti ada. Ya setelah itu gempa bumi juga ada.
Rangkaian bencana, termasuk banjir Bali yang belum lama terjadi, bukan datang tanpa sebab. Banjir adalah bagian dari peringatan Tuhan agar manusia kembali ke jalan yang benar, termasuk dalam merawat alam semesta yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup. Saat ini, alam sudah tidak seperti dulu, yang bukan hanya asri dan terjaga, tapi sudah rusak akibat eksploitasi tanpa basa-basi. Kalau kita melihat ya, sebenarnya terjadinya kayak seperti ada musibah di Bali. Itu kenapa sebenarnya? Sebenarnya Tuhan itu memberi kita peringatan supaya kita bisa menjaga alam ini. Sebenarnya kan kalau banjir itu kenapa sih bisa banjir? Sedikit banyak kan berarti sedikit banyak alamnya sudah tidak baik-baik aja. Mungkin sudah banyak perumahan, hutannya udah mulai tipis, sudah mulai nggak ada karena udah dibikin jadi perumahan, dibikin banyak villa atau dibikin macam-macam kan. Jadi mungkin ini juga peringatan buat buat kita semua. Suhu yang berubah secara ekstrim, cuaca yang tidak lagi seperti dulu adalah siklus yang sulit dibaca. Kini semua merasa kesulitan menerka gejala alam. Sementara itu, memasuki menjelang peralihan karakter dari shio ular kayu menjadi kuda api, juga membawa pancaroba yang berat. Unsur api yang akan datang di setelah bulan Februari tahun depan membuat semua terasa panas dan mudah terbakar. Maknanya tuh sebenarnya, ini kan kita peralihan sebenarnya dari unsur kayu, energi kayu mau masuk ke api. Itu biasanya kan tuh hawa panas ya. Energi panas itu sangat besar, emosi manusia. Habis itu energi hawa panasnya bumi juga. Jadi jawaban saya, ini peralihan sebenarnya. Jadi pasti akan banyak musibah-musibah yang akan datang, apalagi sampai akhir tahun nanti. Bali masih sangat mungkin akan kembali dilanda banjir bandang. Daerah lain juga harus terus waspada karena bencana bisa datang tanpa diduga-duga. Tapi benarkah akan terjadi gempa besar? Apa yang terjadi saat di tengah demonstrasi yang sedang panas tiba-tiba terjadi gempa? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tanda-tanda terjadinya gempa besar juga dibaca oleh paranormal Ki Bajra. Guncangannya bahkan bisa membuat ibu kota Jakarta dilanda kepanikan. Termasuk para pendemo yang sedang menggelar unjuk rasa besar-besaran. Gempa dahsyat ini memiliki kekuatan sangat menakutkan sehingga wilayah Jabodetabek akan terdampak sangat parah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, gempanya tidak tunggal karena akan terjadi banyak gempa sehingga harus diantisipasi dengan seksama. Jadinya yang saya lihat nanti akan banyak gempa. Ini yang perlu diwaspadai ya di daerah Jabodetabek ataupun ibu kota. Gempa ini akan banyak terjadi. Ingat ya, gempa akan banyak terjadi. Dan gempanya itu skala Richternya cukup besar. Dan ini cukup mengguncang lah ya. Dan yang saya lihat tidak tertutup kemungkinan bahwa saat nanti akan ada demo pun juga terjadi gempa. Nah itu yang panik masanya tuh yang lebih kacau lagi tuh seperti itu. Ya mudah-mudahan nggak kejadian yang saya lihat ini ya. Dan itu akan terjadi sekitar bulan Oktober. Yang saya lihat bahwa kalau alam itu murka, menurut saya ya sebenarnya nggak bisa dibilang murka juga sih. Tapi memang sudah waktunya untuk mengalami pergeseran iklim dan juga pergeseran lempeng bumi. Bencana seolah tak pernah lelah membuat umat manusia kelelahan menghadapinya. Sebab sejak awal tahun hingga menjelang akhir tahun ini, bencana seperti terus saja terjadi. Dan setelah banjir bandang yang melanda Pulau Bali, kewaspadaan tidak boleh ditinggalkan. Karena Bali masih bisa diterjang banjir kembali. Sementara itu, daerah lain bukan berarti aman. Bencana akan banyak terjadi, mulai dari banjir, longsor, hingga gempa bumi.
Semoga kita semua selamat dari segala mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.